نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من إبليس ومن شياطين ومن سوء القرين ومن شياطين الجن والإنس. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Semoga sahabat semua kita dilindungi oleh rekayasa iblis, godaan syaitan, gangguan jin, dan kesesatan dari qarin. Suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidatuna Aisyah berpikir Nabiullah, kekasihnya, suaminya, pindah ke rumah istri yang lain. Ternyata Nabi Muhammad SAW berziarah di Maqbarah Baqi', yang beliau doakan, Allahumma fir li ahlil Baqi', ya Allah ampunilah orang-orang yang berkubur di Baqi'. Makanya sampai hari ini orang ingin dikuburkan di Baqi' karena mendapatkan doa dari Sayyidina Nabi SAW. Ketika Aisyah mendapati Nabi sedang bersalam, berdoa, bahkan beliau terharu melihat orang-orang Baqi', maka Nabi menyapa, wahai Aisyah. Lalu Aisyah lebih kurang menyampaikan apa yang dia pikirkan. Lalu Nabi mengatakan, itu karena engkau mempunyai syaitan atau qarin yang membisikkanmu. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah mengislamkan qarinku, mengislamkan syaitanku. Maksud qarin di situ adalah qarin yang lebih halus dari jin. Syaitan di situ maknanya juga qarin, karena syaitan pada hakikatnya tidak pernah Islam. Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Musa alaihissalam, dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, iblis atau dan turunannya syaitan datang kepada Sayyidina Musa dan mengatakan, Hei Musa, ente kan kalimullah, engkau kan orang yang berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana caranya bertobat kepada Allah? Jadi ternyata iblis pernah insaf, tapi insafnya hanya setengah jalan. Maka kita yang tidak pernah insaf kalah daripada iblis. Lalu datang kepada Sayyidina Musa. Apa kata Sayyidina Musa? Itu kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya. Mengqadha sujudmu yang dulu engkau tunda ketika di surga. Apa jawaban iblis? Hei Musa, di saat dia hidup pun kami tidak mau sujud, apalagi ketika dia telah mati berbau tanah. Maka bertambahlah sombongnya iblis. Iblis ini, teman-teman yang dimakan Allah, dulu bergelar Khazinul Jannah atau Haris. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Azazil. Azazil berarti malaikat yang punya keperkasaan, yang mempunyai Ismul A'zam, yang membuat para malaikat-malaikat yang lain merasa hormat dan segan kepada malaikat ini. Cuma karena dia merasa dirinya lebih canggih, lebih dekat kepada Allah, akhirnya dia lupa diri dan tidak terima jika ada orang lain yang Allah pilih selain dirinya. Sahabat yang makan Allah, maka Azazil kemudian ingkar, aba wastakbara. Dia menjadi enggan dan karakter awalnya merasa lebih dari orang, Allah munculkan dalam Al-Quran ini, wastakbara. Dia merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih utama. Maka hati-hati, jika ada di antara kita merasa lebih pintar dari orang, maka kita telah mewarisi keiblisan dalam diri. Ada mursyid merasa lebih tinggi dari mursyid yang lain. Khalifah seorang thariqat, muqaddam seorang thariqat merasa lebih tinggi dari muqaddam yang lain. Salik, murid thariqat, mahasiswa, profesor, doktor merasa lebih dari orang lain. Hati-hati, maka dalam dirinya ada kegelapan-kegelapan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang melakukan Allah, lalu apa bedanya dengan syaitan? Syaitan itu menjadi karakter. Salah satu karakter dari iblis adalah syaitan, yang mempunyai tugasnya adalah menyampaikan zukhrufal qaul. Begitu yang dikatakan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan bahwa para nabi, setiap nabi, Allah berikan tantangan musuh dari kalangan dua jenis. Pertama, setan dari kalangan manusia, yang kedua, setan dari kalangan jin. Berarti setan itu tidak hanya bertubuh halus, tapi bisa juga bertubuh seperti kita. Ciri-cirinya apa? Zukhrufal qaul. Mereka menyampaikan kepada teman-temannya, komunitasnya, grup-grupnya, zukhrufal qaul,
kata-kata dusta, hasutan. Inilah kemudian yang menzahir di masa Rasulullah menjadi masjid dirar, orang yang ingin memudaratkan Nabi dan para sahabat, orang-orang yang memainkan konspirasi, orang-orang yang ingin menipu daya umat. Orang-orang ini di dalam dirinya hanya ada kegelapan syaitan. Mereka adalah syaitannya manusia. Nauzubillah min dzalik. Meskipun di dalam ayat ini sangat umum sekali, ternyata ada ayat yang sudah kita hafal dari dulu. Itu lebih jelas menyebutkan tentang syaitan manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Surah Al-Baqarah ayat 14. Jika mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini ciri-ciri syaitan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Jika mereka menyendiri, tidak ada lagi orang beriman tadi, berkomunitas dengan syaitan-syaitan mereka. Syaitan di situ adalah teman-teman mereka yang bertubuh fisik manusia, tapi berfikir seperti iblis. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang melakukan Allah, maka syaitan bisa jadi kalangan jin, boleh jadi juga dari kalangan manusia. Semoga kita bukan bagian dari mereka. Lalu apa bedanya dengan qarin dan jin? Qarin adalah jin yang halus, yang dia menyertai kita setiap kita lahir. Nabi juga ada qarinnya. Inilah qarin yang diislamkan oleh Allah SWT pada Nabi. Maka qarinnya Rasulullah telah diislamkan. Sebenarnya Nabi juga mengislamkan qarin-qarin para sahabat. Begitu juga di akhir zaman. Qarin-qarin itu ada tetap dan mereka masih hidup. Jadi qarin-qarin ini Allah panjangkan umurnya. Lalu sahabat yang makan Allah, jin itu sendiri apa? Jin itu bahasa Arab yang berarti makhluk halus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Maka orang gila pun disebut majnun, satu akar kata dengan jin, jannah, ya, satu akar kata. Sesuatu yang tidak terlihat disebut jin. Tetapi bagi orang-orang yang sensitif secara hawas, yang kemudian disebut indera keenamkah itu atau kasyafkah itu, mereka kadang-kadang Allah kasih lihat. Bukan dia yang melihat, tapi Allah perlihatkan. Tapi ingat, ini bukan pertanda orangnya sakti, orangnya hebat. Justru ini musibah baginya. Karena akan terganggu setiap saat. Ini yang dikatakan Nabi, seandainya engkau melihat mereka, tentu dadamu akan sesak. Ya. Maka kita beruntung. Inilah yang dikatakan Ta'illah, al-man'u ata'. Jika Allah melarang, menahan satu pemberian kepadamu, Allah sedang memberimu. Melarang mata kita, menahan pandangan kita untuk tidak melihat genderuwo, kuntilanak, tuyul, atau nama-nama jin lokal. Itu jin lokal. Jika di Arab sana ada Ummu Sibyan, ada namanya Dasim. Dasim ini syaitan atau jin yang bertugas memecah belah keluarga, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, perceraian. Dasim. Ada macam-macam nama jin. Ada Walhan atau Walahan yang bertugas mengganggu kita lagi sholat, lagi wudhu, lagi baca Quran. Jika saya, antum semua merasakan ragu lagi sholat, ragu lagi wudhu, berarti Walahan sedang bekerja. Coba baca kalimat ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim, bismihi Walhan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang bernama Walhan atau Wilhan. Insya Allah, syaitan ini akan pergi. Nah, inilah perbedaannya. Iblis adalah rajanya, asal dari semua ini. Pengikut-pengikut iblis ini dinamakan syaitan. Syaitan itu ada yang halus dari kalangan jin, ada yang berfisik seperti kita, manusia. Lalu ada qarin dan jin biasa. Qarin yang halus menyertai kita. Inilah yang kadang membisikkan yang tidak benar. Inilah yang membuat kadang ada orang mengalami penyimpangan seksual, berpikir, berkhayal yang tidak benar. Sedangkan jin yang lain, itu jin yang kadang-kadang dia punya urusan sendiri atau kadang mengganggu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.